Biasa lakbet ngekek 30 detik 1 menit itu akan berkurang, bahkan hilang durasinya. Kemudian lakbet itu juga bisa. Oke lur, ketemu mending karo Agung Titik. Salam ngapa. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang tentang membahas pakan-pakan kencang atau pakan-pakan tinggi. Istilah populernya itu pakan-pakan tinggi lah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang itu yang berkonsultasi lewat inbox saya atau lewat WA saya, maupun dari saya melihat dari komunitas-komunitas di grup itu sangat banyak pemain pemula yang baru memelihara lakbet itu sering bergonta-ganti pakan kencang atau pakan racikan atau pakan yang sudah dioplos atau pakan-pakan ya sejenisnya yang menurut dia itu kencang. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang efek samping atau sering bergonta-ganti pakan akan menyebabkan lakbet tersebut menjadi gimana, masalahnya gimana, apakah akan menjadi gacor. Karena banyak orang-orang pemula yang beli lakbet murah itu cuma 100.000, 200.000 itu kepenginnya beli pakan kencang yang dikasih sehari 2 hari langsung gacor, langsung konslet. Itu pemula-pemula kan belum tahu tentang ya kunci-kunci perawatan. Jadi sebelum saya mulai melanjutkan pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Jadi begini, di komunitas-komunitas atau ya orang-orang yang bertanya lewat inbox atau WhatsApp itu rata-rata orang yang sangat berambisi untuk lakbetnya itu gacor, lakbetnya langsung jeda rapet, kepenginnya langsung cuek, dan kepenginnya jadi konslet. Bahkan sangat banyak orang-orang yang meminta buatkan pakan itu yang untuk menggacorkan burung lakbet. Ya saya jawab, pakan itu hanya sebagai perantara, fungsinya itu mendongkrak birahi agar melancarkan metabolisme tubuh dan memenuhi protein dan gizi. Jadi nggak ada yang namanya pakan itu membuat lakbet itu jadi gacor atau langsung jadi cuek atau langsung jadi jeda rapet, bahkan jadi konslet. Kan pemula-pemula belum tahu, pasti dalam pikiran dia itu ada obat-obat khusus itu yang membuat lakbet itu, makanya dia bertanya dan tanya. Akhirnya mereka bergonta-ganti dengan pakan-pakan seperti untuk minggu sekarang dengan millet polos, minggu besok dengan kenari set, minggu besok dengan golcoin perkutut, ebot kenari, golcoin perkutut, ya sebagainya lah, bahkan racikan-racikan dan obat tetes. Tapi yang harus Anda ketahui itu bergonta-gantinya pakan itu dapat merusak atau banyak efek-efek samping yang ditimbulkan karena bergonta-ganti rawatan. Jadi kalian itu harus benar-benar
berpikir 2 kali sebelum lakbet Anda itu rusak atau gimana, karena bergonta-gantinya pakan itu dapat menyebabkan pertama birahinya jadi nggak stabil. Jadi begini, kalau menggunakan millet biasa atau millet polos, besoknya ganti dengan ini, ganti dengan itu dapat jadi birahinya nggak stabil. Kalau birahinya langsung naik sih malah jadi bagus, karena bisa untuk diproses lakbet itu jadi gacor. Tapi kalau birahi lakbet itu tidak stabil, lakbet itu lebih cenderung males bunyi, durasinya jadi hilang dan sebagainya. Jadi kalian itu harus berpikir 2 kali itu saat ingin mencoba-coba pakan racikan atau apa. Jadi misalkan kalian sekarang menggunakan millet polos atau goldcoin perkutut atau millet itu saya sarankan itu cukup menggunakan millet tersebut. Jadi jangan bergonta-ganti pakan. Pada dasarnya pakan itu hanya untuk sebagai perantara agar mendongkrak birahinya naik, dan ketika birahinya sudah naik, lakbet cenderung lebih mudah gacor. Jadi banyak sekali efek samping dalam bergonta-ganti pakan, yaitu tadi dapat menghilangkan durasi karena birahinya naik, jadi durasinya lebih cenderung lebih hilang. Ya biasa lakbet ngekek 30 detik 1 menit itu akan berkurang, bahkan hilang durasinya. Kemudian lakbet itu juga bisa rusak. Dalam arti rusak yaitu lakbet itu OB-nya benar-benar parah abis, karena OB sama birahi itu menurut saya sih, kalau OB lebih ke arah birahi kawin, kalau cuma naik birahi itu lebih ke arah birahi bunyi. Jadi kalian itu harus tahu, karena birahi OB itu lebih ke arah kawin, jadi susah untuk diproses lakbet untuk digacorkan. Kalau birahi bunyi lebih gampang untuk proses penggacorannya. Kemudian yang dapat disebabkan yaitu lakbet itu jadi malas bunyi atau jarang bunyi. Kadang-kadang malah lakbet lebih cenderung berbunyi sehari 1 kali atau sehari 2 kali. Itu efek samping dari bergonta-gantinya pakan, karena sering bergonta-ganti pakan sangat mempengaruhi dalam lakbet itu kenyamanan, atau lebih lakbet itu jadi yang sudah bagus akan jadi rusak, jadi jelek, bahkan bisa berakibat fatal. Jadi saya sarankan itu jangan terus-terusan itu bergonta-ganti pakan. Jika kalian itu percaya dengan produknya si A, jadi menggunakan produk si A terus. Jika kalian percaya dengan millet polos, kalian harus menggunakan millet polos tersebut. Jadi rawatan itu adalah kunci utama dalam keberhasilan menggacorkan lakbet agar lebih cuek, agar jedanya rapat dan bisa konslet. Karena pakan tidak ada yang namanya pakan itu bisa membuat lakbet jadi konslet, jeda rapat atau cuek. Pakan itu hanya untuk
menyetabilkan metabolisme tubuh, memenuhi protein dan gizi, dan memperlancar, mendongkrak birahinya agar lebih naik ke arah gacor. Jadi begitulah, saya ingatkan buat kalian itu jangan bergonta-ganti terus dengan pakan-pakan millet kemasan yang ada di toko, atau pakan racikan, atau obat tetes. Jadi efek sampingnya itu banyak sekali kalau bergonta-ganti pakan dan obat tetes. Cukup sekian di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Ingat, subscribe itu gratis.